Kemungkinan akibat dipegangi dengan erat gini ya, jadinya badannya si Sanchez ini memar-memar. Saat ritual berlangsung, tubuhnya si Sancha ini diangkat ke udara lalu dihempaskan ke tanah. Halo, ketemu lagi dengan saya Ivana. Kali ini Iva akan membahas kasus-kasus kesurupan yang menyebabkan meninggal dunia. Tanpa nunggu lama lagi, tanpa panjang kali lebar sama dengan luas. Yuk kita lanjut ke kasus kesurupan yang pertama. Jangan lupa bantu subscribe dan nyalakan loncengnya. Ding ding. Pertama, kasus kesurupan Annelies Michel. Kisah tragis kesurupan Annelies Michel ini berasal dari Jerman. Annelies Michel ini lahir pada tanggal 21 September 1952 di daerah Bavaria, Jerman Barat dan diberi nama Anna Elisabeth Michel. Dan si Michel ini tumbuh di keluarga yang taat beragama. Dan masa kecilnya si Michel ini ceria, periang, mudah berteman, dan anaknya itu cantik. Awal mulanya si Michel ini pingsan di sekolahannya pas di usianya yang ke-16 tahun. Michel seperti orang kebingungan, mengigau, hingga dianggaplah kerasukan roh jahat di sekolahannya. Setelah setahun kemudian, cumalah kejadian ini di saat Michel terbangun dari tidur. Nggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan kan. Tiba-tiba dia itu marah-marah. Tubuhnya pun kejang-kejang seperti tidak terkendali dan dia itu berhalusinasi. Keluarga yang mengetahui hal tersebut lalu dibawalah si Michel ini ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, Michel ini didiagnosa penyakit epilepsi. Lalu dirawatlah Michel ini di rumah sakit. Selama perawatan diberikanlah obat-obatan, namun obat-obatan tersebut tidak membuahkan hasil apa-apa. Kondisinya semakin hari semakin memburuk. Lantas keluarga terdekatnya ini mulai menduga bahwa si Annelies ini dikuasai iblis atau setan. Dugaan ini diperkuat setelah Annelies mengaku bahwa dia itu sering melihat wajah iblis serta mendengar suara-suara bisikan yang aneh di telinganya. Bisikan yang paling diingatnya yaitu bahwa dirinya itu dikutuk dan akan membusuk di neraka. Waduh, kalau gini kita harus panggil paranormal atau pendeta nih, gitu pemikiran keluarganya cuy. Lantas mencarilah keluarganya ini pertolongan kepada para pendeta untuk mengeluarkan atau mengusir iblis dari tubuhnya si Michel ini. Dua orang pendeta pun melakukan ritual pengusiran, dan selama ritual pengusiran itu berjalan, kondisi si Michel ini semakin memburuk dan dia sering meracau, nggak jelas tentang kematiannya. Ia juga tidak mau makan, tidak mau minum, dan kondisinya ini sangat mengenaskan. Setelah ritual eksorsis dilakukan selama beberapa kali dalam 1 tahun, ya kurang lebih sebanyak 67 kali, akhirnya Michel menyerah atas keadaannya. Dia meninggal dunia pada tahun 1987 di umurnya yang ke-23 tahun. Kasus ini diberitakan tidak serta-merta kesurupan. Ada yang mempercayai bahwa si Michel ini hanya sakit epilepsi dan gangguan kejiwaan. Bahkan setelah kematian Michel ini, kedua orang tuanya serta kedua pendeta yang membantu mengusir roh jahat itu dipenjara selama 6 bulan. Karena diduga lalai dalam perawatan si Michel ini. Inilah kisah singkat dari Annelies Michel. Next ke kasus kesurupan yang kedua. Kasus kesurupan yang kedua, Jacqueline Sanchez. Jacqueline Sanchez ini berasal dari Belize, Amerika Tengah. Aku panggil Sanchez aja kali ya, biar gak susah gitu. Awal mulanya si Sanchez ini kejang-kejang dan histeris, teriak-teriak aneh gitulah cuy. Tapi tidak terdiagnosis oleh dokter. Dari kejadian ini mendorong kedua orang tua si Sanchez ini mempercayai bahwa anaknya ini kerasukan roh jahat.
Maka dibawalah si Sanchez ini cuy ke Pentecostal Church of in Alalala, susah banget cuy. Ipa kasih tagnya aja ya, baca sendiri, susah. Namun yang terjadi, si Sanchez ini meninggal dunia. Jadi apakah benar penyebab kematian si Sanchez ini akibat kerasukan tersebut cuy? Menurut dari beberapa sumber ada dua versi penyebab kematian si Sanchez ini cuy. Versi yang pertama, versi medis, bahwa penyebab kematian si Sanchez ini akibat gagal jantung dan juga luka memar. Namun luka memarnya ini belum jelas, entah dari benda tumpul kah, entah dari apakah. Kemungkinan akibat dipegangi dengan erat gini ya, jadinya badannya si Sanchez ini memar-memar. Namun yang sangat diyakini adalah versi kedua yang berasal dari roh jahat. Karena saksi mata yang mengetahui saat ritual berlangsung, tubuhnya si Sanca ini diangkat ke udara lalu dihempaskan ke tanah hingga pada akhirnya si Sanchez ini meninggal dunia. Bisa masuk akal juga sih cuy, akibat dihempaskan kan bisa membuat memar juga. Menurut kalian gimana cuy? Coba komen di bawah. Diketahui Jacqueline Sanchez ini meninggal pada November 2015 ketika berusia yang ke-22 tahun. Next, ke kisah kesurupan yang ketiga. Nah, kasus kesurupan yang ketiga terjadi pada Joan Vollmer. Kasus ini terjadi pada seorang wanita yang berumur 49 tahun yang bernama Joan Vollmer. Awal mulanya pada tahun 1993, Joan Vollmer atau Iva sebut Joan aja ya biar gampang. Nah, si Joan ini berusia 49 tahun dan dia memiliki seorang suami yang bernama Ralph. Mereka ini memiliki keluarga yang sangat bahagia dan tenang. Nah, pada suatu saat si suami ini melihat bahwa ada keanehan dari perilaku istrinya, yaitu si Joan ini. Istrinya ini berdansa di luar rumah sambil berteriak-teriak kata kotor dan melambai-lambaikan tangan itu kepada orang-orang. Bahkan istrinya ini meniru gerakan-gerakan hewan seperti gerakan anjing, babi. Nah, di situ cuy, suaminya ini langsung curiga bahwa istrinya ini dikuasai oleh setan. Sehingga Pak Rolf ini langsung minta bantuan kepada sekelompok pengusir setan. Nah, sesampainya tim pengusir setan tersebut sampai di rumahnya Pak Ralph, mereka ini langsung melakukan pengusiran setan kepada si Joan ini tanpa minta izin ke gereja setempat. Acara pengusiran setan pun dimulai dengan sesi doa yang dimulai oleh para priest untuk membuktikan apakah benar si Joan ini dikuasai setan atau tidak. Namun kenyataan menyatakan bahwa si Joan ini telah dirasuki oleh iblis dengan tingkahnya yang memberontak dan agresif pada saat doa-doa itu dibacakan oleh para priest atau pengusir setan tersebut. Nah, pada akhirnya mereka ini mengambil keputusan untuk membawa si Joan ini ke gereja terdekat. Nampaknya si Joan ini nggak mau meninggalkan tempat tinggalnya. Lalu memberontaklah si Joan ini. Hingga pada akhirnya para priest ini tidak punya pilihan lain selain mengikat si Joan ini di sebuah kursi dengan kaki dan tangannya ini terikat. Lalu mereka ini mencekeknya dengan dibarengin doa-doa dengan anggapan bahwa mereka ini bukan mencekek si Joan ini, melainkan roh jahat yang ada di tubuhnya si Joan ini. Setelah itu tenanglah si Joan, sudah tidak histeris lagi, tidak meronta-ronta lagi, dan para pengusir setan dan juga suaminya ini beranggapan bahwa setannya ini sudah meninggalkan tubuhnya si Joan dan beranggapan bahwa si Joan ini akan sadar kembali. Tapi alhasil si Joan ini meninggal dunia. Tubuhnya dibiarkan selama 2 hari hingga membusuk. Dari kejadian tersebut, polisi menyatakan bahwa sang suami ini dan kelompok pengusir setan tersebut terlibat dalam pembunuhan si Joan Vollmer ini. Ada-ada aja ya cuy, mengusir roh jahat sampai mencekik gitu. Itulah cuy 3 kasus yang berakhir dengan kematian. Makanya rajin-rajinlah berdoa sebelum makan, sebelum tidur, atau sebelum melakukan aktivitas apapun agar kita itu dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Terima kasih sudah menonton videonya Iva sampai habis.
Nanti kita akan bahas lagi kasus kesurupan yang lebih detailnya lagi cuy. Jangan lupa bantu like, subscribe channel ini agar Iva tambah semangat. Oke, bye-bye.